Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkuliahan anatomi fisiologi akan membahas tentang pendalaman dan review anatomi jalan lahir. Jalan lahir itu terdiri dari dua bagian, ada bagian tulang dan sendi dan dua bagian otot, jaringan dan ligamen. Ya, ini contoh dari bagian tulang panggul yang terdiri dari os coxae. Ya, ini os coxae ini jadi satu. Kemudian os sacrum dan di bawah os sacrum ada os coccygeus. Sedangkan os coxae sendiri ada bagiannya lagi terbagi menjadi tiga, yaitu os ilium yang bagian atas, os ischium, ya ini yang kadang suka disebut sebagai tuber ischii, kemudian os pubis. Di depan os pubis kanan dan kiri ada jaringan ikat yang dinamakan simfisis. Kemudian bagian tulang panggul yang lain adalah os sacrum. Di sini paling atas atau tulang sakrum pertama disebut dengan promontorium, yang kemudian dilanjutkan sampai ruas kelima disebut sebagai sakrum, ya, sakrum 1, sakrum 2, sakrum 3, sakrum 4, sakrum 5, ya. Kemudian lubangnya itu dinamakan dorsal sakral foramina. Nah, sedangkan tulang ekor sendiri dari sini, ya, ini ada 4 ruas dari coccygeus 1, coccygeus 2, coccygeus 3, dan coccygeus 4. Nah, di bagian belakang tulang panggul terdapat artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara os sacrum dengan os ilium, ya, di sini. Kemudian di bawah artikulasio sacrococcygean. Jadi dari sini sakrum ke coccygeus, ya, itu ada artikulasio sacrococcygean. Pada saat kehamilan dan persalinan, kedua artikulasio ini akan bergeser lebih jauh dan lebih longgar. Misalnya pada os coccygeus itu bisa bergeser 2,5 cm ke belakang pada saat kepala turun di Hodge 4. Ya, tertekan juga oleh kepala janin. Pada ibu hamil yang bergerak terlalu cepat dari duduk ke posisi berdiri dapat menimbulkan rasa sakit pada artikulasio tersebut, termasuk di simfisis pubis. Oleh karena itu, ibu hamil harus berhati-hati atau pelan-pelan saat merubah posisi dari duduk ke berdiri, termasuk dari tidur ke posisi bangun. Kemudian pelvis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor adalah bagian yang terletak di atas linea terminalis. Ini bagian yang merah, dan di arsir kuning itu ke atas adalah pelvis mayor, yang disebut pula false pelvis atau pelvis palsu. Sedangkan pelvis minor adalah bagian yang terletak di bawah linea terminalis, disebut juga true pelvis, ya, di sini. Pelvis minor adalah bagian terpenting untuk persalinan sehingga perlu dipelajari dan dikenali dengan hati-hati untuk memprediksi imbang fetopelvik. Imbang fetopelvik ini adalah perbandingan antara luasnya ruang pelvik dengan kepala janin atau bagian yang akan melewati janin. Bisa jadi bokong seperti itu. Nah, pelvis minor sendiri menyerupai suatu saluran yang mempunyai sumbu melengkung ke arah depan yang disebut sebagai sumbu parus. Nah, ini adalah penampang lurus, ya, dari pelvis ketika seseorang itu berdiri, ya. Jadi posisinya melengkung ke depan begini. Kalau posisi orang itu tiduran, ya, seperti ini posisinya melengkung ke arah atas seperti itu.
Sumbu ini secara klasik menghubungkan antara titik-titik persekutuan dari diameter transversa dan conjugata vera pada pintu atas panggul dengan titik-titik sejenis di bidang Hodge 2, 3, dan 4. Sampai Hodge 3, sumbu itu lurus sejajar dengan sakrum dan untuk seterusnya melengkung ke depan sesuai dengan lengkungan sakrum. Ini saya kasih contoh dulu untuk pernyataan tadi ya. Jadi ini sumbu karusnya ya. Jadi dia lurus sampai di Hodge 3, kemudian melengkung di Hodge 4 ke depan ya. Ini adalah sumbu karus. Oke, kemudian bidang panggul sendiri terdiri dari pelvic inlet dan pelvic outlet. Pelvic inlet adalah pintu atas panggul, pelvic outlet adalah pintu bawah panggul. Di antara kedua bidang pelvic tersebut terdapat pelvic cavity yang terbagi menjadi dua, yaitu ruang luas panggul dan ruang sempit panggul. Ruang luas panggul adalah ruang yang paling luas di bawah pintu atas panggul, sedangkan ruang sempit panggul terletak di bawah ruang luas panggul yang terdapat spina ischiadica yang menonjol ke panggul. Nah ini ya contohnya ya. Jadi ini adalah pelvic inlet atau pintu atas panggul ya. Kemudian di bawah ini yang garisnya putus-putus itu adalah pelvic inlet, pintu bawah panggul. Kemudian di tengah-tengah itu ada pelvic cavity atau di sini namanya mid pelvis ya. Dimana di sini itu ada diameter ya. Yang paling luas itu di bawah pintu atas panggul. Kemudian di bawah ruang luas panggul itu ada spina ischiadica nih, yang ini itu adalah masuk ke dalam ruang sempit panggul. Itu ya. Suatu bidang atau pintu atas panggul, pelvic inlet ini adalah suatu bidang yang dibentuk dari promontorium. Nih ya. Kemudian promontorium corpus vertebra sacral 1. Kemudian linea innominata, di sini linea innominata. Kemudian pinggir atas symphysis pubis. Panjang jarak dari pinggir atas symphysis pubis ke promontorium atau diameter anteroposterior itu sekitar 11 cm yang disebut conjugata vera. Kemudian jarak terjauh garis melintang pada pintu atas panggul ya. Dari sini ke sini ya. Kanan kiri linea innominata atau disebut diameter transversa itu sekitar 12,5 sampai 13 cm. Nah, nih kalau lebih jelasnya ya. Ini oblik ya. Jadi kemiringan dari artikulasio sacroiliaca ke linea innominata atau tepi atas symphysis pubis. Bila ditarik garis dari artikulasio sacroiliaca ke titik persekutuan antara diameter transversa, ini diameter transversa, ke conjugata vera dan conjugata vera dan diteruskan ke linea innominata di sini ya, ditemukan diameter oblik sekitar 13 cm. Cara mengukur conjugata vera adalah jari tengah dan jari telunjuk dimasukkan ke dalam vagina untuk meraba promontorium, kemudian jarak bagian tepi bawah symphysis ya. Ini kan conjugata vera ya. Kemudian kalau kita masukkan pemeriksaan dalam menggunakan jari telunjuk atau jari tengah, tangan ujung kita ada di bawah tepi symphysis pubis sampai ke meraba promontorium. Ini dari sini biasanya dipotong atau dikurangi 1,5. Kemudian ada juga conjugata obstetrica yaitu jarak dari bagian dalam tengah symphysis ke promontorium. Nah, dari sini yang merah ya, promontorium. Nah, kemudian pelvic outlet atau pintu bawah panggul bukan merupakan suatu bidang datar, namun tersusun atas dua bidang datar yang masing-masing berbentuk segitiga. Nah, ini penampang kalau dari depan ya. Penanda alasnya adalah kedua tuber os ischii. Ya, ujungnya
dan bidang yang lain itu atasnya ujungnya adalah os arcus pubis ya, atau simfisis pubis. Pinggir bawah simfisis berbentuk kungkung ke bawah dan merupakan sudut arcus pubis yang dalam keadaan normal sekitar 90 derajat. Jika kurang maka janin akan sulit dilahirkan. Kemudian tepi yang bagian bawah lain itu adalah tepi bawah os coccygeus. Nah ini ya. Jadi ada dua sudut, bukan sudut sih, yang ini sudut, yang ini os coccygeus ya. Kemudian antara kedua tuber os ischii ini atau ischium ya, ischii itu jaraknya sekitar 10,5 cm. Nah, kemudian ada pelvic cavity atau ruangan pelvic, di mana ruang di bawah PAP paling luas ukurannya. Bidang ini terbentuk pada pertengahan simfisis dengan os sakral dari nomor 2 sampai 3. Nih, dari sini sampai ke sini. Ya, ini promontorium 1 2 3 4 5 os sakrumnya ya. Ini paling luas ruang ruas panggul. Sedangkan di panggul tengah terdapat penyempitan setinggi spina ischiadica dengan jarak 10,5 ya, sekitar di sini. Ketika melakukan periksa dalam, hendaknya penilaian juga melihat os sakrum apakah normal melengkung dari atas ke bawah dan cekung ke belakang. Selanjutnya membentuk rongga panggul. Nah, ini bidang Hodge. Kita harus tahu bidang Hodge ini dipelajari untuk menentukan penurunan bagian janin ya, bagian terendah janin pada saat persalinan. Hodge 1 ini bidang yang dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Sedangkan Hodge 2 ini sejajar dengan Hodge 1 namun setinggi pinggir bawah simfisis pubis. Dan Hodge 3 sejajar dengan Hodge 1 dan Hodge 2 ini setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Dan Hodge 3 adalah garis imajiner atau Hodge 4 ya. Garis imajiner sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2, dan Hodge 3 terletak setinggi os coccygeus atau di pertengahan ujung bawah os sakrum atau paling atasnya os coccygeus. Nah, selanjutnya adalah bagian lunak dari jalan lahir, di mana terdiri dari otot, ligamen, dan jaringan. Otot yang menahan dasar panggul bagian luar adalah musculus sphincter ani externus. Kemudian ada musculus bulbocavernosus di sini ya. Kalau yang sphincter ani di daerah sini ya. Kemudian musculus perineae transversus superficialis di sini ya, perineae transversus superficialis. Di bagian tengah ditemukan otot yang melingkari uretra yaitu musculus sphincter uretra ya, di sini. Kemudian otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus antara lain musculus iliococcygeus, musculus ischiococcygeus, musculus perineae transversus profundus, dan musculus coccygeus. Nah, lebih masuk ke dalam lagi kita temukan ada diafragma pelvis, terutama musculus levator ani yang berfungsi menahan dasar panggul, yang terdiri dari musculus puborectalis, musculus pubococcygeus, dan musculus iliococcygeus. Ini terdiri dari atau musculus levator ani itu terdiri dari 3 musculus ini. Letak musculus levator ini sedemikian rupa sehingga bagian depan membentuk segitiga yang disebut trigonum uregenatalis ya, atau di sini terbentuk muara 3 lubang utama yaitu lubang uretra, vagina, dan rektum. Kemudian di dalam diafragma pelvis sendiri berjalan nervus pudendus yang masuk ke rongga panggul melalui canalis alcock yang terletak antara spina ischiadica dan tuber ischii. Di sini ya, nervus pudendusnya.
Kemudian kita belajar untuk mengenali ligamentum latum. Di sini letaknya yang merupakan lipatan peritoneum kanan dan kiri. Jadi ada di kanan dan kiri uterus meluas sampai ke dinding panggul. Ruangannya antara kedua lipatan berisi jaringan ikat longgar dan mengandung pembuluh darah, limfe, dan ureter. Dan ligamentum ini berfungsi untuk membuat uterus tergantung pada tuba falopi. Jadi dia seperti melayang di dalam pelvis minor ya. Kemudian yang kedua adalah ligamentum rotundum atau teres uteri. Di sini mulai dari sedikit kaudal di belakang dari insersi tuba yang menuju kanalis inguinalis depan paha dan mencapai labius majus ya. Ini ada dua, kanan dan kiri juga, terdiri dari otot polos dan jaringan ikat. Fungsinya menahan uterus dalam posisi antefleksi. Nah, ini saya tunjukkan posisi antefleksi itu kayak gimana. Jadi kalau di sini adalah bidang pelvic minor, ini adalah posisi uterus antefleksi, artinya dia ke depan. Bisa nggak Bu ke belakang? Bisa. Ada yang retro ya, tapi lebih banyak yang antefleksi ke depan. Oke, kita lanjut lagi terkait dengan ligamentum infundibulopelvicum. Ini terbentang dari infundibulum dan ovarium menuju ke dinding panggul ya. Nah, ini ya yang di titik C, infundibulopelvicum menggantung uterus ke dinding panggul, terletak antara tuba falopi dan ovarium, dan terdapat juga ligamen ovarii proprium. Nanti kita cek lagi untuk ligamentum ovarii proprium adalah di sini ya, nanti dicek lagi. Nah, kemudian ligamentum cardinal McHenroth atau dari serviks setinggi ostium uteri internum menuju panggul. Ya, di sini cardinal. Ya, di sini menghalangi pergerakan uterus ke kanan dan ke kiri, jadi dia memfiksasi supaya tidak bergerak-gerak dan juga menjadi tempat masuknya pembuluh darah menuju uterus. Kemudian ada ligamentum sacrouterinum yang merupakan penebalan dari ligamentum cardinal menuju os sacrum. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ligamentum cardinalnya ke depan ke sini itu penebalan, ke belakang os sacrum. Jadi dinamakan ligamentum sacrouterinum. Ya, kita cek. Nah, ini dia di sini. Jadi dia seperti menyangga uterus supaya dia kepegang melayang untuk diletakkan di os sacrumnya. Nah, ini lebih jelas ya, ini kardinal, kemudian ini pubocervical ya. Kemudian sistem peredaran darah panggul, di mana arteri dan vena yang berjalan dalam rongga panggul adalah cabang bawah dari arteria dan vena uterin. Ini arteri uterina ya. Venanya berarti ada yang balik dari sini ya. Kemudian ada juga cabang arteri dan vena hemorrhoidalis superior di bawahnya lagi ya. Kemudian terdapat pula sumber dari arteri ovarica. Ini arteri ovarica ya, dari sini. Arteri uterina merupakan cabang dari arteri hipogastrika melalui ligamentum latum. Arteri uterina ini bercabang menjadi dua, yang di dasar ke arah endometrium membentuk arteri spiralis uteri, dan bagian atas mengadakan anastomosis atau penggabungan dengan arteri ovarica untuk memberi darah pada tuba falopi dan ovarium melalui ramus tubarius dan ramus ovarica. Kemudian di samping pembuluh darah juga ada pembuluh limfe, namun pembuluh darah vena menuju vena cava inferior kecuali vena ovarica kiri menuju vena renalis ya. Hanya saja saya tidak ketemu gambar vena, nanti mungkin bisa dibayangkan saja dulu.
Kemudian pembuluh limfe serviks menuju ke kelenjar limfe hipogastrika, sedangkan limfe yang berasal dari fundus uteri menuju ke kelenjar limfe yang terdapat di limbal. Nanti kalau saya berikan PPT-nya mungkin bisa diamati lagi ya untuk gambarnya. Aliran limfe ini penting untuk menentukan metastase keganasan serviks atau corpus uteri. Nah, selanjutnya adalah sistem saraf uterus, di mana kontraksi uterus itu bersifat otonom, artinya tidak bisa dikendalikan oleh kita dan dikendalikan oleh saraf simpatis dan parasimpatis melalui ganglion cervicalis Frankenhauser yang terletak pada pertemuan ligamentum sacro-uterinum. Di mana tuh? Di sini ya. Ligamen Frankenhauser itu di belakang ya, di ligamentum di sacrum ya, uterinum. Tekanan pada ganglion ini dapat mempengaruhi terjadinya hies atau kontraksi dan terjadinya refleks menerang. Saraf pusat hanya melakukan koordinasi dari kontraksi otot rahim. Nah, kalau di sini tidak kelihatan plexus Frankenhauser-nya, tapi ada rectal plexus, ada uterovaginal plexus ya, ada ovarian plexus. Itu sih yang paling penting untuk persarafan di uterus. Oke, mungkin itu dulu dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.